شيء قدير لا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا يليق الله ويغفر وقل لا إله إلا الله 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 إلا هو الرسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyamil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh di Masjid Sabil Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sebelumnya setelah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa masih selalu diberi kekuatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu khususnya kewajiban di bulan ini, bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Sholawat salam selalu semoga dilimpahkan pada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendidik kita untuk bisa beristiqomah. Setidaknya kita bisa istiqomah dalam waktu 1 bulan. Istiqomah puasanya, istiqomah tarawihnya, istiqomah tadarusnya, dan kalau bisa kita tambah istiqomah sholat malamnya sebelum kita sahur, kita sempatkan walau 2 rakaat, walau 4 rakaat, syukur-syukur 8 rakaat kita istiqomah sholat malam atau sholat tahajud. Siangnya kita diberi waktu yang sangat panjang oleh Allah.
kita belajar istiqomah untuk sholat duha. Kalau bisa dari 1 Ramadan kemarin kita belajar 1 bulan istiqomah sampai 30 Ramadan, kita tidak putus semua. Puasanya tidak putus, tarawihnya tidak putus, sholat malamnya tidak putus, sholat sunnah duhanya tidak putus, syukur-syukur tadarusnya juga tidak putus. Karena di dalam istiqomah itu ada satu maziyah ataupun keistimewaan tersendiri. Ngendikanipun Imam Syafi'i, al istiqomah khairum min alfi karomah, bahwa ibadah yang dilakukan secara continuous atau istiqomah bahasanya ajek, bahasa kerennya continue, terus menerus ora tahu berdot ora bolong, niku khairum min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Makanya orang mukmin itu rasa anggenipun ibadah, rasa golek karomah niku mesti wis arep dimulyakake karo Gusti Allah, diparingi karo kamulyan karo Gusti Allah, seandainya hamba itu bisa beristiqomah dalam segala hal. Tapi khususnya adalah jenenge istiqomah niku ajek nanggon barang sing apik, nanggon perkara sing diridhoi Allah. Kados sholat jamaah, kados tadarus Al-Qur'an, dan kados nek poso nggih poso menika. Bahkan ngendikane Kanjeng Nabi ki Mbak, ahabbul a'mali ilallahi dawamuha wa inqala, ngamal-ngamal ingkang paling dipun remeni kalian Allah, amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah itu dawamuha. Dawam niku nggih ajek ya, sama kan istiqomah. Dawamuha wa inqala, walaupun hanya sedikit, sinau-sinau segede. Jadi Gusti Allah niku lang remen karo ngamali kawula dengan amalan-amalan kita, amaliyah kita yang kita kerjakan secara continuous dan istiqomah, walaupun itu hanya sedikit. Umpamanya nanti kita bicara masalah Ramadan ataupun di luar Ramadan sekali. Di luar Ramadan kita tiap hari mari kita belajar untuk istiqomah dalam apa? Dalam tadarus Al-Qur'an. Tadarus niku artine nggih, terus maca yo arep nek Ramadan biasanya kiyambak munfaridan sendiri. Kita luangkan waktu tersendiri. Di dalam 24 jam kalau bisa nih, usahakan jangan sampai kok tidak ada waktu sedikit pun untuk Al-Quran. Jadi luangkan waktu di dalam satu hari itu 24 jam untuk membaca Al-Quran. Bisa bersama, mau setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya atau sholat subuh, silahkan. Itu kalau kita bisa istiqomah tiap hari, ini tidak ada batasan harus berapa, satu juz, tidak. Kobre pinten 2 lembar, 3 lembar, bahkan 1 lembar. Tapi itu yang dilakukan secara istiqomah, aja orang tahu bolong, orang tahu pedot. Ini walaupun namun sedetik, umpamanya namun 1 lembar, ini lebih dicintai oleh Allah daripada umpamanya ada seorang yang membaca Al-Quran, sekali membaca 1 majelis 1 juz khatam, tapi seminggu baru mulai lagi, ada sebulan baru membaca. Itu walaupun banyak tapi Allah enggak begitu senang, lebih senang yang walaupun qalilan, walaupun sedikit tapi pengerjaannya secara istiqomah. Jadi orang yang beristiqomah itu ini khair min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Rasa guru karomah atau kamulyan sing arep diparing Gusti Allah niku dengan istiqomah itu sudah lebih baik daripada 1000 karomah. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk beristiqomah dalam segala hal itu, dari istiqomah tarawihnya, istiqomah tadarusnya, syukur-syukur kita tiap hari belajar istiqomah dalam sholat jamaahnya. Jadi ciptakan ada perasaan rugi tersendiri di dalam hati. Kalau sehari saya nggak membaca Al-Quran, ciptakan ada rasa rugi tersendiri kalau
kalau sehari kita tidak sholat berjamaah. Karena kalau hitung-hitungan matematika, sabda Nabi itu tentang sholat jamaah ini. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa'in wa isyrina darajat. Bahwa sholat yang dikerjakan secara berjamaah, khususnya sholat wajib ini pahalanya akan lebih 27 derajat dibanding dengan sholat yang dilakukan dengan sendirian. Jadi umpamanya kita kok sholat wajib 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita sendiri saja, tidak ada jamaahnya dalam 5 waktu itu. Nah, itu kalau sholat kita diterima pahalanya hanya 1, karena kita hanya munfaridan sendirian, pahalanya hanya 1. Tapi kalau 5 waktu itu kita kerjakan secara berjamaah, itu 1 waktu kita berjamaah itu 27 derajat. Jadi selisihnya 26. Tinggal mengalihkan saja berapa kerugian yang kita alami seandainya 5 waktu kita tidak ada jamaahnya sama sekali. Ya semampu kita. Wah, mampu saya itu baru maghrib sama isya, nggak apa-apa. Syukur plus tambah subuhnya bagus. Yang paling afdol ada 5 waktu kita bisa berjamaah. Jadi kita punya pahala 26, 27 nih, 27 kali 5. Nah niku nek cara matematika ning dunya kados ngaten menika. Nek wong ora tau jamaah ini punya kerugian seperti itu. Makanya saapi-api ajar istiqomah, kita istiqomah dalam sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti balik pola tentang bahasa Jawanya itu iming-iming. Iming-iming yang Allah janjikan pada kita semua. Hamba-hambanya yang syiamun nahar wa qiyamul lail. Yang siangnya menjalankan puasa dan malamnya mendirikan sholat sunat, yaitu sholat tarawih khususnya, karena sholat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Ini saya bacakan, saya sadur dari kitab Durratun Nasihin 3 saja. Padahal dari tiap malam-malamnya, malam pertama kita tarawih dikasih pahala seperti ini oleh Allah. Malam kedua Ramadan sholat yang mau sholat tarawih pahalanya seperti ini dikasihkan oleh Allah. Dan sampai 1-30 malam Ramadan itu ada iming-iming pahala tersendiri yang memberikan motivasi kepada kita orang-orang yang beriman untuk menjalankan sholat tarawih, walaupun itu sekedar hanya sunat saja. Tapi setidaknya ada rasa rugi dalam hati kita kalau sampai kita ini tidak melaksanakan sholat tarawih. Karena itu penggenepe Ramadan. Siang naharnya, qiyam malamnya, qiyam lailnya. Waktu ingkang tanggal 19 wingi. Wa fil lailati tasiyatilan ing dalem wong ingkang kaping 9 malam asbilan 10 ini menika 19. Orang yang melaksanakan tarawih di tanggal 19 Ramadan maka aminah mongko bakal paring aman sapa Allah taala min ahwali yaumil qiyamati saking pekewe dina kiamat. Orang yang melaksanakan tarawih, sholat sunat tarawih pada malam yang 19, yaitu kemarin malam, mau lalu 20, nanti malam 21. Sholat tarawih yang kemarin kita laksanakan, ini di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan Allah akan memberikan kesentausaan, keamanan, ketenangan. Besok di hari kiamat, saking ngomongin ahwali yaumil kiamah, saking pekewe, saking susah dino kiamat. Hari kiamat itu bagaimana? Hari kiamat itu Masya Allah dahsyatnya tidak bisa kita bayangkan. Di dalam Quran ada surat-surat yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ada Al-Qari'ah, Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah tentang dahsyatnya kiamat. Ada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dan seterusnya.
Al-Quran bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Ada idza sama'un syaqqat dan seterusnya. Itu tentang dahsyatnya hari kiamat. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran Allah menggambarkan tentang kesusahan di hari kiamat itu bagaimana? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua orang pada panik, memikirkan nafsi-nafsi dirinya sendiri, sehingga seseorang lari meninggalkan bapaknya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan ibunya, dan lain sebagainya. Karena urusan di akhirat nanti, di hari kiamat adalah nafsi-nafsi. Satu sama lain tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya amalnya sendiri yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia ini. Di hari kiamat nanti, insya Allah semoga termasuk kita tidak akan menjadi orang yang bingung, tidak akan menjadi orang yang penuh dengan kesulitan, karena ya tentunya dilengkapi dengan ibadah-ibadah wajib yang lain nih. Ya, motivasinya tambahnya adalah pahala bagi orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 19. Jadi sing traweh nang tanggal 9 sasi Ramadan karo Gusti Allah dipun paring pahala besok ning dina kiamat ora geger karo liyane, ora mumet koyo liyane. Sing mumet sinten? Sing mumet kathahane. Di akhirat itu kata Al-Qur'an itu presentasinya banyak orang yang menangis daripada yang tertawa. Falyadhaku qalila wal yabku katsiran. Sing padha guyu niku sithik, sing padha nangis niku akeh. Ini ngendikane Al-Qur'an, ngendikane Allah Ta'ala. Berarti besok di hari kiamat itu banyak orang yang merasakan susah, menangis karena merasa kurang bekal, kurang amal. Wal yabku katsira, dan yang menangis itu lebih banyak daripada yang tertawa. Tertawa itu dalam arti gembira karena merasa ya bekalnya sudah dirasa cukup. Oleh karena itu kita semua yang hidup di dunia ini oleh Allah, orang-orang yang beriman masih diberi kesempatan untuk selalu mengumpulkan dan mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita dipanggil dan menghadapnya nanti. Kalau kita sekali sudah dipanggil dan menghadap, sudah tidak akan bisa lagi menambah bekal kita untuk menghadap Allah besok di hari kiamat. Itu tanggal 19 kemarin. Lalu yang tanggal 20 yang kita kerjakan pada tadi malam. Wa fil lailatul isrina lan ing dalem mengikan kaping 20 apa paring sapa Allah taala. Ajruman ing ganjarane wong mata kang mati sapa man syahida hale mati syahid. Wa yudkhul lan den lebokake sapa wong zumratas solihina ing golongane wong kang saleh. Ini pahala yang dikerjakan tarawih pada tanggal 20 itu tadi malam. Allah memberikan pahala pada kita semua insya Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid, dan kita dikategorikan di dalam golongan orang-orang yang solih. Jadi syuhada wa sholihin. Syahid itu mufrad, jamaknya syuhada. Siapa sih orang yang mati syahid itu? Adalah orang yang mati di jalan Allah, membela agama Allah. Kalau zaman dahulu ya bersama Rasulullah mempertahankan iman dan Islam ini. Seperti para syuhada yang ada di Badar dan para syuhada yang ada di Uhud. Ini mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan tanpa hisab. Saking mulianya. Syahid itu artinya saksi. Berani menjadi saksi atas kebenaran dan haknya agama Allah yang benar sampai dipun korbankan nyawa itu. Sehingga jenazah ini pun itu mboten usah dipun suceni. Cukup langsung dengan pakaiannya berlumuran darah ikut nggak usah disucikan, itu langsung dipun kubur. Itu serana pertanyaan manrobukan itu mboten sakit malaikat mengkarena kenapa itu sudah bajunya yang berlumuran darah sudah menjadi saksi kalau jenazah ini adalah betul-betul mukmin, muslim, dan mempertaruhkan nyawanya untuk agama Allah. Itu maklum rasa ditakoni pangeran mesti Allah, agama mesti Islam. Itu
Derajatnya apa? Yadkhulunal jannata biwari hisab. Siapa itu? Yaitu para syuhada. Dan orang-orang yang melaksanakan tarawih pada malam 20 akan diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid. Alhamdulillah ya, semoga kita. Wa yadkhuluna fi zumrat ibadi sholihin, dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Masya Allah. Kata-kata sholihin ini artinya orang-orang yang soleh. Ini tiap hari disebut oleh seorang mukmin yang sedang melaksanakan sholat. Kata-kata sholihin ini Kanjeng Nabi Rasulullah yang mengungkapkan. Waktu dulu beliau Isra Mi'raj menghadap Allah, disalami oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan, rahmatan atas engkau Muhammad yang aku jadikan nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah juga barokah. Nah, mendengar salam dari Allah seperti ini, Rasulullah, kalau dhamir K itu artinya engkau laki-laki satu. Ini ilmu sorofnya. Rasulullah langsung terus pun jawab malih dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan atas saya, tapi jangan hanya saya saja ya Allah. Wa ala ibadillahi sholihin, juga keselamatan itu, rahmat itu curahkanlah juga, berikanlah juga kepada hamba-hambamu yang sholih. Jadi Rasulullah menyebut kata-kata sholihin itu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam kategori orang-orang yang soleh. Niki wong sing oleh dongane Rasulullah, pikantuk rahmati Allah, pikantuk salami Allah dahulu. Dan sekarang sampai yaumul kiamah nanti orang-orang sholihin ini tiap hari. Jadi orang-orang mukmin di mana di seluruh dunia ini tiap hari kalau menjalankan sholat, mendirikan sholat, pasti mengucapkan kata-kata itu. Artinya apa? Saling mendoakan satu sama lain. Muslim yang di Arab, Muslim yang di Indonesia, Muslim yang di Malaysia, Muslim yang ada di seluruh dunia ini, pas saat mengucapkan, saat at-tahiyat itu pasti mengucapkan itu. Jadi saling mendoakan. Semoga atas keselamatan atas kami, atas kita, dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita oleh Allah dimasukkan dalam kategori hamba-hambanya yang soleh, berarti kita ini tiap hari mendapat doa dari miliaran umat Islam yang mendirikan sholat di atas bumi. Inilah keutamaannya sholat tarawih yang dilaksanakan pada malam 20, yaitu tadi malam. Jadi intinya insya Allah senang lah, jol. Satu lagi, ini rasa keterangannya rasa dodo yang macam 21 dua filailatin yang dalam mengi ahad yang asyarakat kakak selikur Allah yarfa'ullahu darajatahu wadkholahu al-jannatan na'im. Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang yang sholat tarawih pada malam 21, wadkholahu jannatan na'im, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Naim itu nama salah satu dari surga Allah Ta'ala. Artinya naim itu apa? Surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Itulah corona niku iming-iming Gusti Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Masa awal dewa termotivasi, masa awal dewa tertarik nih. Begitu banyak dan besarnya hikmah-hikmah pahala yang Allah janjikan kepada kita semua dalam memuliakan bulan Ramadan ini. Qiyamun nahar, siyamun nahar wa qiyamul lail, yaitu kanthi sholat tarawih. Kata Bapak Ibu yang Allah atarakan, semoga bermanfaat, bisa menambah keimanan kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa istiqomah dalam beberapa hal di bulan Ramadan ini. Istiqomah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, syukur sholat jamaah kita bisa beristiqomah, sehingga kita di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.